Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Bintang, NIM 11920201444, kelas 5D. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi. Riwayat hidup Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Auzalag. Beliau dilahirkan di Wasiz, distrik Farog, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayah beliau adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Oleh sebab itu, Al-Farabi sering disebut keturunan Persia dan terkadang disebut keturunan Turki. Akan tetapi, sesuai dengan ajaran Islam yang mendasarkan keturunan pada pihak ayah, maka lebih tepat Al-Farabi disebut dengan keturunan Persia. Nama Al-Farabi sendiri diambil dari nama kota di mana beliau lahir, yaitu kota Farog. Al-Farabi adalah seorang tabib ternama, seorang ahli ilmu, seorang filosof yang ulung. Al-Farabi juga dikenal sebagai ahli bahasa. Adapun bahasa yang ia kuasai yaitu bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Suria, dan bahasa Turki. Beliau melebihi Al-Kindi, baik dalam memberikan penjelasan dan tafsir umum maupun menerjemahkan dan menyusun kembali kitab-kitab filsafat Yunani. Dengan demikian, beliau dijuluki sebagai komentator yang sangat terpelajar dan tajam pada karya-karya Aristoteles. Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam mendapatkan penghormatan dengan julukan Al-Muallim As-Sani. Penilaian ini berdasarkan jasa Al-Farabi sebagai penafsir dari logika Aristoteles. Umar Amin Hussein berargumen bahwa seolah-olah Aristoteles dalam dunia filsafat telah usai dan tugas kedua diemban oleh Al-Farabi sebagai guru kedua. Sepertinya dua versi ini dapat diterima karena filsafat Yunani bisa dikatakan telah lenyap dari peredarannya dan Al-Farabi sebagai penerus dan pengembangnya, tetapi dengan alasan logika lebih dominan. Mengenai tempat wafatnya Al-Farabi, Ibnu Usaibah menyebutkan bahwa Al-Farabi wafat di Mesir. Hal ini dikarenakan Al-Farabi mengunjungi Mesir menjelang akhir hayatnya. Hal ini sangat mungkin karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat di sepanjang rentang sejarah yang cukup panjang, dan kehidupan budaya Mesir pada masa Turuniyah dan Ikhsidiyah memang mempunyai pesona yang luar biasa. Tetapi, tersiarnya kabar tentang terbunuhnya Al-Farabi oleh beberapa perampok dalam perjalanannya antara Damaskus dan Askolan, sebagaimana dikutip Al-Baihaqi, adalah rekaan belaka. Hal ini dikarenakan Al-Farabi mencapai posisi yang sangat terpuji di istana Saif ad-Daulah, sampai-sampai sang raja bersama para pengikut dekatnya mengantarkan jenazah ke pemakaman sebagai penghormatan atas kematian seorang sarjana terkemuka. Pemikiran filsafat Al-Farabi. Konsep dasar pendidikan menurut Ibnu Al-Farabi. Pendidikan menurut Al-Farabi harus menggabungkan antara teoritis dari belajar yang diaplikasikan dan tindakan praktis. Menurutnya, kesempurnaan manusia terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang dipahaminya. Ilmu tidak akan memiliki arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan pada masyarakat. Karenanya, jika ilmu tidak diterapkan, maka ilmu tidak akan berguna.
Penekanan pendidikan dalam pandangan Al-Farabi adalah akal budi. Ia menyarankan bahwa anak yang bertabiat tidak baik dapat diluruskan dengan cara penanaman pendidikan akhlak. Untuk anak yang tingkat intelijensinya rendah dapat dicerdaskan melalui metode yang diberikan secara berulang-ulang. Sedangkan untuk anak yang cerdas dan bertabiat baik, menurut Al-Farabi hendaknya disikapi dengan penuh penghargaan. Karena bagaimanapun, menurut Al-Farabi yang harus diprioritaskan bagi setiap anak adalah pembinaan akhlak. Sebab akhlak merupakan modal dasar untuk segala macam disiplin ilmu lainnya. Rekonsiliasi Al-Farabi. Al-Farabi telah berhasil merekonsiliasikan beberapa ajaran filsafat sebelumnya, seperti Plato dan Aristoteles, dan juga antara agama dan filsafat. Oleh karena itu, ia dikenal filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Al-Farabi berhasil menyusun dasar-dasar falsafah atas keyakinan tauhid menurut Islam. Beliaulah yang mula-mula menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara filsafat Plato dengan filsafat Aristoteles. Karena meskipun berlainan kedua jalan pikirannya, tetapi bersatu dalam tujuan dan hakikatnya. Pendiriannya nampak jelas pada karangan-karangannya, terutama dalam buku yang berjudul Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain. Menurut Al-Farabi, filsafat dan agama adalah dua perkara yang bersatu padu dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mencari dan menuju kepada kebenaran, dan antara kebenaran tidak ada perbedaan. Beliau berpendapat bahwa filsafat dan agama berdasarkan atas kebenaran yang ditinjau dari sudut yang berlainan. Masing-masing menempuh cara dan jalan tersendiri. Filsafat menuju kepada kebenaran menempuh jalan yang berlainan dengan jalan yang ditempuh agama. Sementara agama menempuh jalan wahyu dan kebersihan diri. Filsafat menempuh jalan pemikiran dan dasar logika. Filsafat membuahkan hakikat untuk suatu golongan ahli pikir, sedangkan agama membuahkan kebenaran untuk seluruh manusia. Pemikiran ketuhanan. Al-Farabi dalam pembahasan tentang ketuhanan mengkompromikan antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-mawjud al-awwal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran Islam. Dalam membuktikan adanya Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya, segala yang ada ini hanya dua kemungkinan dan tidak ada alternatif yang ketiga, yakni wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Emanasi. Faktor yang mendorong Al-Farabi mengemukakan emanasi, tampaknya Al-Farabi ingin menegaskan tentang keesaan Allah, bahkan melebihi Al-Kindi. Emanasionisme Al-Farabi adalah cangkokan doktrin Plotinus yang dikombinasikan dengan sistem kosmologi Ptolemeus, sehingga menimbulkan kesan bahwa Al-Farabi hanya mengalih bahasakan dari bahasa sebelumnya ke dalam bahasa Arab. Menurut Nurkhalis Majid, Al-Farabi mempelajari dan mengambil ramuan asing, terutama karena faham ketuhanannya memberikan kesan tauhid. Pemikiran kenabian. Filsafat kenabian Al-Farabi erat kaitannya antara nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan akal faal. Motif lahirnya filsafat Al-Farabi ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq Al-Ruwandi. Al-Farabi adalah filosof muslim pertama yang mengemukakan filsafat kenabian secara lengkap, sehingga hampir tidak ada penambahan oleh filosof-filosof sesudahnya.
Filsafat ini didasarkan pada psikologi dan metafisika yang erat hubungannya dengan ilmu politik dan etika. Menurut Al-Farabi, manusia dapat berhubungan dengan akal faal melalui dua cara, yakni penalaran atau renungan pemikiran dan imajinasi atau inspirasi. Cara pertama hanya dapat dilakukan oleh para filosof yang dapat menembus alam materi dan dapat mencapai cahaya ketuhanan. Sedangkan cara kedua hanya dapat dilakukan oleh nabi. Pemikiran kenegaraan. Al-Farabi dalam bukunya Ar-Ra'u Ahlu Al-Madinah Al-Fadilah membandingkan masyarakat dengan badan manusia. Masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya diibaratkan sebagai organisme tubuh manusia dengan anggota yang lengkap. Masing-masing anggota tubuh harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Apabila satu organ tubuh sakit, organ tubuh yang lain akan merasakan penderitaannya dan akan menjaganya. Al-Farabi menegaskan bahwa negara yang utama ialah negara yang memperjuangkan kemakmuran dan kebahagiaan warga negaranya. Pokok filsafat kenegaraan Al-Farabi ialah autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur negara. Pemikiran jiwa. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. 1. Daya al-muharrikat. Daya ini yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. 2. Daya al-mudrikat. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. 3. Daya an-nattikat. Daya ini yang mendorong untuk berpikir teoritis dan kritis. Pemikiran tentang akal. Teori Al-Farabi tentang akal didasarkan pada Aristoteles. Al-Farabi secara tegas menyatakan bahwa teorinya itu bertumpu pada bagian ketiga dari De Animanya Aristoteles. Tetapi, beliau sendiri mempunyai andil dalam teori ini. Konsepsinya tentang akal berbeda dari Aristoteles. Karena teori itu hampir tercirikan dengan intelijensi yang terpisah dan bertindak sebagai penghubung antara pengetahuan manusia dan wahyu. Dengan demikian, berbeda dari teori Alexander dari Aphrodisias dan Al-Kindi, dan itu adalah hasil dari kecenderungan mistis Al-Farabi dan penyadarannya pada sistem Plotinus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.